Halo semua, berjumpa lagi dengan aku dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman sekalian di kelas 260101 ini. Jadi kelas 260101 ini topiknya adalah algoritma dan struktur data ya. Dan ini adalah pertemuan 0101 ya, atau sebut saja pertemuan pertama kita ya. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang algoritma dan struktur data di kelas ini, alangkah baiknya kita mau pengantar kelas terlebih dahulu ya. Kita mau ngejelasin karakteristik kelas dari 260101 ini tuh kayak gimana, agar teman-teman bisa mendapat gambaran ya, yang jelas gitu ya untuk kelas 260101 ini, dan teman-teman dapat mengikuti kelasnya dengan baik. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita mau cari tahu dulu definisi dari topik yang akan menjadi pembahasan kita dalam kelas ini, yaitu algoritma dan struktur data ya. Jadi kita mulai dari algoritma dulu. Apa sih itu algoritma? Nah, jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, atau untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Nah, jadi kayak bisa dikatakan algoritma itu kayak apa aja sih yang harus kita lakukan gitu ya, langkah demi langkah untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Misalnya contoh nyatanya aja ya, dalam keseharian kita, misal kita pengen bikin es teh misalnya. Nah, kira-kira apa aja yang harus kita lakukan gitu ya, agar kita bisa mendapatkan es tehnya gitu ya, agar es tehnya bisa kita minum, bisa kita nikmati gitu ya. Nah, kira-kira apa aja yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan ya pastinya kita siapkan air dulu gitu kan. Nah, siapkan gula ya, gitu-gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan itu adalah contoh algoritma dalam dunia nyata ya. Nah, akan tetapi itu cuma analogi ya. Kalau di dunia IT ya, atau computer science, tentu algoritma itu ya beda lagi ya, bukan itu, bisa dikatakan itu cuma analogi doang ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, sebelum kelas ini dimulai, teman-teman pasti udah ada sebagian yang mengikuti seri-seri aku ya, seri-seri yang sudah pernah kita bahas, yaitu pemrograman dasar ya, entah itu C++ atau Python. Nah, teman-teman pasti ada yang udah ngoding gitu ya, entah itu C++ atau Python gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika teman-teman menyusun kode gitu ya, menulis kode ya, menulis kode program ya, bahasa apapun itu pada dasarnya teman-teman sudah menulis, ya bukan menulis sih, menyusun ya, menyusun suatu algoritma gitu ya. Nah, misalnya teman-teman pengen mendapatkan nilai 15 gitu ya, atau mendapatkan angka 15, kira-kira teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, yang harus teman-teman lakukan misalnya 8 ditambah 7 misalnya ya, 10 ditambah 5, 14 ditambah 1, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu kurang lebih ya tentang algoritma. Nah, sekarang gimana tentang struktur data? Nah, jadi struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan data agar dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien, gitu ya. Nah, contoh nyatanya tuh dalam keseharian kita tuh struktur data tuh ya kayak lemari gitu ya. Nah, lemari itu biasanya tempat untuk menyimpan pakaian ya, biasanya ya. Nah, menyimpan pakaian ya, baju-baju ya, atasan dan bawahan gitu ya. Nah, itu lemari gitu ya. Terus ada juga kulkas gitu ya. Nah, kulkas ini tempat yang kita pakai buat nyimpan bahan-bahan makanan gitu ya, bahan-bahan untuk ya keperluan memasak ya, bahan-bahan dapur ya, bisa dikatakan begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua contoh tadi ya, lemari dan kulkas, pasti keduanya memiliki karakteristiknya masing-masing gitu ya. Lemari itu dipakai untuk khusus untuk pakaian gitu ya. Nah, sedangkan kulkas itu dipakai khusus untuk menyimpan peralatan, bukan peralatan, bahan-bahan dapur gitu ya, bahan-bahan untuk keperluan dapur. Nah, keduanya itu
berbeda gitu ya, punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Nah, jadi setiap struktur data ya yang berbeda itu dapat menyimpan suatu item ya, suatu data ya dengan jenis yang berbeda juga gitu ya. Nah, contohnya tadi lemari untuk pakaian dan kulkas untuk bahan dapur. Nah, kurang lebih seperti itu untuk struktur data. Apa aja yang akan kita pelajari ya dalam kelas ini gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu topik kita kan algoritma dan struktur data. Nah, pastinya kita akan bahas pengantar algoritma dan struktur data terlebih dahulu sebelum kita eh, mempelajari lebih lanjut ya topik-topik lain ya. Nah, menjelajah lebih lanjut ya terkait topik algoritma dan struktur data ini ya. Nah, ini di bagian pondasinya ya. Pastinya ada pengantar dulu ya. Kita pahami konsep dasarnya ya. Nah, kemudian ada matematika diskrit juga ya. Nah, ini matematika diskritnya beda ya dengan matematika diskrit yang sudah kita pelajari ya. Yang sempat jadi seri aku ya. Sebelum kelas ini dimulai ya. Nah, ini beda lagi ya. Ini yang lebih praktikal ya. Kayak bilangan prima gitu-gitu ya. Nah, kita bahas itu ya. Nah, kemudian ada juga struktur data dasar ya. Nah, ini eh, nah apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, jadi di kelas ini kita akan mempelajari pastinya tentang algoritma dan struktur data ya. Nah, kita mulai dari fondasinya dulu. Jadi untuk membangun fondasinya ya, kita pastinya akan bahas terlebih dahulu konsep dasar dari algoritma dan struktur data ini ya, sebelum kita menjelajah lebih lanjut ya. Nah, kemudian kita juga ada ngebahas matematika diskrit ya, yang sifatnya tuh lebih praktikal ya. Bukan matematika diskrit yang sudah pernah kita pelajari sebelum kelas ini ya, bukan ya. Itu beda lagi ya. Nah, kemudian ada juga struktur data dasar ya. Ini struktur data yang masih relatif mudah ya untuk dipelajari. Nah, kemudian di bagian teknik dasar kita ada eh, mempelajari yang namanya searching ya, atau algoritma pencarian ya, pencarian data. Kemudian ada juga algoritma sorting ya, atau pengurutan data ya. Nah, kemudian di sini ada prosedur rekursi ya, nah dan juga brute force ya. Nah, kemudian strategi lanjutannya ya. Nah, ini kita akan ngebahas algoritma-algoritma yang lebih kompleks ya untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks pula ya. Nah, kita ada mempelajari greedy ya, kita ada juga mempelajari divide and conquer ya, kemudian backtracking dan juga dynamic programming ya. Nah, dan terakhir setelah kita mempelajari ketiganya, kita akan mempelajari topik khusus ya dalam algoritma dan struktur data yaitu graph dan tree ya. Nah, jadi kita akan bahas graph itu kayak gimana ya, tree itu kayak gimana, dan juga yang tak kalah penting kita juga bahas algoritma graphnya itu kayak gimana aja ya. Nah, terus kita juga ada ngebahas struktur data lanjutan. Nah, jadi kita sempat ada ngebahas struktur data dasar ya yang masih ya relatif mudah ya untuk dipelajari. Nah, ini struktur data lanjutan ini cenderung lebih kompleks ya dan lebih rumit ya pastinya. Nah, seperti itu. Itu sedikit gambaran tentang apa aja yang akan kita pelajari ya di kelas ini. Terkait metode belajar kita ya. Nah, jadi metode belajar kita tuh pastinya pahami konsep dulu ya. Nah, karena kalau tanpa paham konsepnya ya gimana gitu ya. Kita mau implementasi gitu ya atau kita menerapkannya gitu kan. Nah, pastinya pahami konsep itu penting ya di awal-awal. Nah, kemudian pastinya kita implementasikan apa yang sudah kita pahami gitu ya. Nah, jadi kita baru saja memahami algoritma sorting misalnya. Nah, ya udah eh, kita langsung aja implementasikan. Nah, implementasinya ini kita coding gitu ya. Kita nyusun nyusun beneran gitu ya, nyusun algoritmanya itu dengan coding gitu ya. Nah, jadi kita nyusun algoritma sortingnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian eh,
yang tak kalah pentingnya itu adalah modifikasi gitu ya. Nah, jadi kita akan modifikasi apa yang sudah kita implementasikan gitu ya, untuk kebutuhan suatu masalah gitu ya. Nah, misalnya eh, algoritma sorting itu kalau kita perhatikan ya, secara default dia akan mengurutkan data dari terkecil ke terbesar gitu ya. Nah, eh, gimana kalau misalnya kita berhadapan dengan masalah yang menuntut kita ya untuk menyusun algoritma sorting yang mengurutkan dari data terbesar ke terkecil. Nah, pastinya kita harus memodifikasi gitu ya. Apa yang sudah kita implementasikan ya secara default ya, kita akan mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Nah, kita harus modifikasi gitu ya. Gimana caranya biar algoritma sortingnya itu mengurutkannya secara terbalik gitu ya, menjadi terbesar ke terkecil. Nah, tahap ini tentunya sangat penting ya. Ini akan membentuk pola pola pikir problem solving yang lebih kuat ya, tentunya ya. Karena pastinya problem-problem yang akan kita temui pastinya akan sangat bervariasi, akan sangat beragam ya, dan nggak bisa diprediksi. Jadi kalau kita cuma mengandalkan pahami konsep, terus implementasi, lalu selesai ya, ya kalau kita berhadapan dengan problem nanti kita malah ngeblank gitu kan, bingung gitu kan mau menyelesaikannya kayak gimana, karena setiap problem akan memiliki requirement yang berbeda-beda ya. Nah, seperti itu. Kayak contohnya tadi algoritma sorting yang urutannya tuh dibalik gitu ya, dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya, bukan yang terkecil ke terbesar gitu ya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan problem kayak gitu, nanti kita bingung gitu ya kalau kita nggak mencoba memodifikasi gitu ya, belajar memodifikasi apa yang sudah kita implementasikan. Kemudian terkait tugas. Nah, jadi eh, di kelas ini ada satu tugas ya, satu jenis tugas yaitu praktikum ya. Nah, jadi porsi porsinya kalau kita perhatikan ya, porsi praktikumnya di sini adalah 100%. Artinya apa? Artinya tugas di kelas ini itu 100% itu praktikum. Nah, artinya praktikum menjadi satu-satunya jenis tugas yang ada di kelas ini gitu ya. Nah, proyeknya 0%, risetnya 0%, dan proofnya juga 0%. Nah, artinya tugas yang ada di kelas ini itu cuma praktikum doang gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang bertanya nih, kira-kira apakah tugasnya akan dikumpulkan? Jawabannya enggak ya. Tugasnya enggak dikumpulkan ya. Melainkan tugasnya ini aku kasih ya kepada teman-teman sekalian ya untuk dikerjakan secara mandiri ya. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman semakin kuat gitu ya pemahamannya gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan tugasnya ini tuh sifatnya opsional gitu ya. Kalau teman-teman mau ngerjakan ya bagus gitu kan. Pemahaman teman-teman jadi semakin kuat gitu kan. Tapi kalau teman-teman nggak mau mengerjakan juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada konsekuensi apa-apa karena nggak dikumpul juga gitu ya. Jadi tugas ini bisa dikatakan cuma sekedar fasilitas untuk eh, pemahaman lebih lanjut buat teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terkait bahasa pemrograman pengantar. Jadi di kelas ini untuk topik algoritma dan struktur data kita menggunakan bahasa C++ ya. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa C++? Karena emang standarnya ya untuk algoritma dan struktur data itu ya emang kebanyakan C++ atau enggak Java gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti standar IOI ya, salah satu eh, kompetisi pemrograman ya yang ada di dunia ini ya, kayak IOI gitu kan atau ICPC gitu ya, itu pakainya tuh C++ gitu ya. Nah, kenapa sih standarnya C++ gitu ya? Nah, mungkin ada yang bertanya kayak gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan bahasa lain ya, C++ ini benar-benar cocok gitu ya untuk main-main logika gitu ya. Karena kita ambil contoh aja bahasa pemrograman lain kayak Python gitu ya. Itu library-nya lebih luas gitu ya. Dan penggunaannya juga lebih gampang gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Sedangkan C++ bukan berarti nggak punya library ya, tapi eh,
tetap punya library ya kayak Python, tapi penggunaannya tetap lebih kompleks ya, lebih susah gitu ya untuk dipakai gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan kalau kita pakai bahasa Python ya, kita itu kalau nemu masalah itu langsung pakai library itu gampang banget, masalahnya tuh selesai gitu ya. Nah, sedangkan C++ itu tetap ada usaha ekstra yang kita perlukan gitu ya untuk nge-solve suatu problem gitu ya. Nah, makanya C++ ini biasanya jadi standar ya untuk algoritma dan struktur data, karena kan emang fokusnya kan ke logika ya untuk topik yang satu ini ya. Jadi C++ aku rasa sangat cocok. Jadi kita pakai C++ saja ya. Jadi aku harapkan eh, teman-teman yang mengikuti kelas ini itu sudah bisa ya dasar-dasar C++ ya. Nggak perlu yang GUI, tapi yang CLI aja cukup ya. Karena emang kita fokusnya ke logika bukan visual atau pengembangan aplikasi. Nah, sekarang tentang target lulusan dari kelas ini ya. Nah, jadi pastinya target lulusan kelas ini itu pastinya implementasi algoritma dan struktur data. Jadi kita mampu mengimplementasikan berbagai algoritma dan struktur data untuk memenuhi berbagai kebutuhan komputasi gitu ya. Nah, jadi kita diharapkan ya bisa memahami array gitu kan, linked list gitu ya, stack ya, queue, tree, graph gitu ya, dan struktur data lainnya ya, dan juga algoritma-algoritma lainnya untuk memecahkan suatu permasalahan gitu ya. Nah, kemudian kita juga diharapkan bisa merancang solusi komputasi gitu ya. Nah, kita mampu eh, mampu merancang solusi yang efektif dan juga efisien untuk masalah komputasi tertentu gitu ya. Nah, kita dapat menganalisis problem apa yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian kita mencoba memilih pendekatan yang tepat ya. Dan juga setelah itu kita optimalkan solusi yang sudah kita rancang. Kurang lebih seperti itu ya untuk target lulusan kelas ini. Nah, ini ada sedikit disclaimer dulu ya. Nah, jadi eh, ini adalah kelas eksplorasi santai, bukan pembelajaran formal. Nah, jadi suasana kita lebih seperti diskusi santai sambil ngopi, bukan kuliah yang kaku dan formal. Jadi bisa dikatakan kelas ini ya semi semi formal lah, ya kan? Eh, Gak terlalu formal, gak terlalu informal juga gitu ya. Karena ya kita perlu serius dikit gitu ya untuk membentuk pemahaman ya. Dan kita juga nggak terlalu kaku juga gitu ya, kayak kuliah beneran enggak ya. Nah, makanya bahasa yang aku sampaikan di sini ya bahasanya santai aja gitu ya, bukan bahasa yang terlalu formal gitu kan. Jadi santai aja gitu ya, santai tapi tetap serius dikit gitu ya buat membentuk pemahaman gitu ya yang lebih mendalam. Nah, kemudian terkait cakupan materi. Jadi apa yang dipelajari di kelas ini itu hanya dasar-dasarnya aja ya. Nah, untuk penguasaan yang lebih mendalam, audiens perlu eksplorasi lebih lanjut di luar kelas ini. Karena ya yang dipelajari cuma dasar-dasarnya doang. Kalau pengen mempelajari yang tingkat lanjutnya ya teman-teman harus eh, eksplorasi lebih lanjut ya di luar kelas ini. Kemudian terkait akurasi konten. Nah, jadi apa yang disampaikan di kelas ini itu belum tentu 100% akurat. Kita semua masih terus belajar dan berkembang. Nah, ingat ya, aku di sini bukan dosen ya, apalagi profesor, melainkan aku di sini cuma mahasiswa biasa ya, yang masih sama-sama belajar juga ya tentunya. Jadi ya hitungannya aku ini buka kelas ini tuh ya bukan sekedar mengajar, tapi ya sekalian belajar juga gitu ya. Jadi kayak dua dua output yang aku dapatkan dari kelas ini ya, mengajar dan juga belajar gitu ya. Jadi posisiku di sini bukan sebagai orang yang udah ahli lalu ngajarin teman-teman gitu ya, bukan, tapi eh, posisiku di sini cuma belajar terus mencoba mengajarkan ulang gitu ya.
Nah, jadi kayak sambil gitu ya, sambil belajar sambil mengajar. Kemudian ini nggak cocok untuk ahli gitu ya. Nah, jelas ya kelas ini tuh sangat gak cocok untuk teman-teman yang pengen beneran jadi expert gitu ya di bidang algoritma dan struktur data ya. Nah, karena kenapa? Karena ya sesuai yang sudah kita bahas ya terkait cakupan materi ya. Apa yang dipelajari di kelas ini itu cuma dasar-dasarnya doang. Jadi ya jelas ya kelas ini tuh nggak cocok ya untuk benar-benar jadi ahli gitu ya. Jadi kalau pengen beneran jadi ahli itu jangan andalkan kelas ini ya. Nah, melainkan juga andalkan sumber-sumber belajar lain ya yang jauh lebih baik daripada kelas ini gitu ya. Dan yang terakhir, aku terbuka untuk segala bentuk koreksi ya, karena seperti yang teman-teman udah tahu ya, aku juga masih belajar gitu ya. Jadi ya eh, pastinya aku masih banyak gitu ya melakukan kesalahan gitu kan. Nah, entah itu dalam penyampaian materi atau ya akurasi kontennya yang kurang akurat gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang lebih jago dari aku ya dan menemukan kekeliruan dari kelas ini ya, dari setiap pertemuan yang ada di kelas ini, teman-teman boleh banget kasih kritik dan juga koreksi gitu ya. Kalau bisa koreksi gitu ya di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lain juga bisa belajar juga ya, dan aku juga pastinya juga bisa belajar juga gitu ya dari kesalahan yang sudah aku perbuat gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mengoreksi kalau memang beneran ada kekeliruan dari setiap pertemuan kita ya yang ada di kelas ini. Nah, sekarang eh, tips untuk mempelajari algoritma dan struktur data. Nah, tentunya pastinya pahami konsep bukan hanya kode ya. Nah, jadi kita harus paham cara kerja algoritmanya tuh kayak gimana gitu kan. Jangan cuma ngelihat kodenya doang ya kan, kayak oh gini gitu ya. Enggak ya. Tapi juga pahami eh, konsepnya gitu ya. Cara kerjanya gitu kan. Nah, diulik gitu ya. Cara kerjanya itu gimana gitu kan. Kemudian visualisasikan alur kerjanya gitu ya. Nah, ini biar lebih jelas aja sih apa namanya cara kerjanya gitu ya. Cara kerja algoritmanya tuh biar lebih kebayang gitu ya di kepala. Nah, kemudian latihan rutin dengan soal gitu ya. Nah, latihan rutin itu pastinya penting gitu ya. Nah, apa namanya semakin banyak kita latihan gitu kan, semakin banyak kita itu memecahkan suatu problem, maka logika kita akan semakin kuat ya. Kemudian mulai dari yang sederhana ya. Nah, jangan langsung tiba-tiba belajar graph ya kan hari ini, jangan ya. Tapi mulai dari pondasi dasarnya dulu ya. Nah, kayak matematika diskrit gitu kan, algoritma sorting sederhana gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba loncat ke graph gitu ya hari ini, jangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian pelajari analisis kompleksitas gitu ya. Nah, ini analisis kompleksitas penting ya untuk mengoptimalkan solusi yang sudah kita susun ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah implementasikan dari nol. Nah, jadi eh, kalau kita pengen mengimplementasikan suatu algoritma itu kita coba implementasikan dari beneran dari nol gitu ya. Beneran dimulai dari baris kode ke satu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu sedikit tips untuk mempelajari algoritma dan struktur data. Oke, aku rasa segitu saja ya pengantar kelas kita pada hari ini ya. Semoga teman-teman tertarik dengan kelas ini ya, dan teman-teman tertarik juga untuk mengikuti setiap pertemuan-pertemuan yang ada di kelas ini. Oke, terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman sekalian ya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya.